Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan model prediksi obesitas untuk pemenuhan tugas UAS data mining semester 8. Yang pertama adalah mounting Google Drive dulu untuk mengambil datanya. Nah, tahapan yang pertama dilakukan adalah eksplorasi dataset, di mana kita akan memahami data dulu untuk melihat struktur, label dan tipe data, kemudian melihat data secara statistik untuk mengecek distribusi data, data unik, dan missing values. Dan yang terakhir yaitu adalah visualisasi awal yang menunjukkan plot distribusi dan hubungannya dengan fitur lainnya. Pertama, implementasinya kita melihat sampel datanya, 5 data pertama, kemudian uh, melihat info dari datasetnya, terdapat beberapa data tipe data yang masih berbentuk objek seperti gender, family history, dan PC. Nah, berdasarkan sumber data yang sudah saya dapatkan di Google, gender di sini berarti jenis kelamin, age adalah umur, weight adalah tinggi badan, weight adalah berat badan, family history adalah apakah punya keluarga yang obesitas, kemudian PC itu frekuensi konsumsi sayuran, kemudian NCP jumlah makanan harian, kemudian CAC konsumsi di antara makanan utama, berapa makanan utama sehari, kemudian aktivitas suatu sendiri untuk dan semua lingkungan, kemudian merokok, minum air, kemudian kesadaran terhadap kalori, frekuensi aktivitas fisik, memenuhi kalori harian per jam, dan kemudian konsumsi alkohol, dan yang kedua adalah metode transportasi. Dan target yang ingin dicapai adalah obesitasnya. Dan tidak ada misi value berdasarkan info yang ada di sini. Terdiri dari 2111 dan semua data versi 2111. Datanya tidak beruntung. Kemudian statistik-statistiknya dapat dijelaskan untuk masing-masing. Misalnya yang gender berarti secara uniknya ada 2, dan data numerik seperti umur, tinggi, berat, dapat terlihat di sini. Dan targetnya, dan data target memiliki 7 kelas yang unik dan nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian secara statistik numeriknya dapat dilihat karena sudah terisi. Kemudian dan statistik kategorikalnya yang memiliki lebih dari 2 data unit yaitu CAC, CALC, metode transportasi, dan obesitas. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi awal untuk melihat persebaran datanya. Nah, data tipe masing-masing obesitas tersebar lumayan besar, jadi datanya dapat dianggap turut dan dapat digunakan untuk memprediksi, jadi tidak ketimpangan jauh. Kemudian distribusi umurnya agak cenderung ke umur yang muda dan akan lebih akurat dalam memprediksi rentang umur antara 10 sampai dengan 20-an tahun. Kemudian distribusi tinggi badan juga semua diolah. Kemudian yang berat lebih cenderung melihat yang menengah. Kemudian hubungan tinggi versus berat badan dapat dilihat di sini, di mana secara umum
semakin tinggi seseorang, maka berat badannya juga akan semakin tinggi. Kemudian aktivitas fisik dapat dilihat di sini distribusinya, konsumsi air, serta distribusi gender yang lumayan merata. Kemudian analisis variabel kategorikal. Nah, dapat dilihat di sini persebaran datanya dapat dibilang kurang merata untuk yang riwayat keluarga dan konsumsi makanan tinggi, kemudian kebiasaan merokok dan mengotor kalori jelas rata. Dan untuk yang kategori lainnya yang lebih dari 2 dapat dilihat di sini. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah toleransi antar variabel numeric. Dapat dilihat di sini toleransi tertinggi berada pada tinggi dan berat badan karena karena saling keterkaitan, kemudian tinggi badan dan frekuensi aktivitas fisik, dan yang terakhir tinggi badan juga dengan jumlah putaran pertama harian. Nah, karena tadi sudah melakukan analisis awal, misalnya adalah pre-processing, di mana biasanya melakukan handling machine values, tapi pada kasus ini tidak ada nilai yang hilang. Dan kemudian adalah tahap selanjutnya melakukan encoding kolom berbentuk kategori. Kita akan menggunakan one-hot encoding, label encoding, dan ordinal encoding. Dan yang terakhir adalah feature engineering yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, untuk kategori parametrik di sini, gender dan metode terprovokasi menggunakan one-hot encoding karena tidak saling berhubungan, lebih untuk membedakan untuk karakteristik berbeda, bukan untuk leveling. Kemudian penggunaan label di sini, di mana yang label menulis itu cenderung cenderung iya terhadap cenderung untuk berpengaruh menaikkan berat badan, dapat dilihat di sini. Kemudian ordinal juga sama logikanya dengan label encoding, namun punya tidak hanya terdiri dari label itu, dan termasuk juga dari obesitas tersebut, di mana diberikan dari yang kurang berat badan, berat normal, berat badan satu, dan seterusnya. Kemudian dilakukan encoding berdasarkan mapping yang sudah dibuat di atas. Disimpan ke kita lompat. Nah, berikut hasilnya: umur, tinggi, berat, dan histori. Semuanya hanya berisi angka ataupun boolean. Dan untuk yang one-hot encoding akan menambah jumlah kolom. Misalnya ini ada gender female dan gender male. Metode transportasi otomobil masing-masing semuanya ada. Nah, selanjutnya yaitu adalah feature engineering, menambahkan satuan indexing berat badan yang sudah terbukti secara medis dan digunakan oleh WHO dengan rumus berat badan dibagi tinggi kuadrat. Nah, setelah ditambahkan, di sini dapat dilihat BMI-nya. Dengan BMI tersebut, kita dapat memverifikasi di mana tidak ada data yang hilang, dan kemudian datanya tidak ada lagi yang update alias berbentuk integer ataupun boolean ataupun langsung. Kemudian adalah tahapan pengembangan model, di mana akan melakukan splitting data yang membagi data tersebut, kemudian optimasi hyperparameter agar
Artinya parameter yang digunakan merupakan yang menghasilkan masih terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu adalah implementasinya menggunakan algoritma random forest. Pertama, data akan dibagi menjadi satu targetnya, satu fiturnya, dan ini merupakan budgetnya, dan dibagi 20%. Kemudian parameter awalnya, parameter gridnya disiapkan akan dicoba menggunakan 50, 100, 200 untuk jumlah poinnya, lalu sudah kedalamannya dicoba 5, 10, 15, dan minimum sample splitnya akan menggunakan 2 dan 5. Data akan dicari, kemudian didapatkan kedalaman yang optimal ada 15, min sample splitnya 2, dan jumlah kesempatannya 50. Kemudian di modelnya di training menggunakan parameter tersebut. Model sudah di-training dan melakukan prediksi di sini terhadap data testingnya. Kemudian adalah yang terakhir tahapan evaluasi model, di mana akan melakukan metrik klasifikasi dan cross validation, yaitu melakukan program klasifikasi model secara statistik. Pertama, validasi stabilitas model. Kemudian coefficient matrix menunjukkan probabilitas setelah fungsi berubahnya. Dan yang terakhir adalah feature importance, menunjukkan feature yang paling mungkin dalam function. Pertama itu kalkulasinya. Kalkulasi yang didapat adalah 0,992, yaitu 99%, 99,29%. Kalkulasi dalam kalkulasi dalam memprediksi. Kemudian dilakukan cross validation accuracy yang memastikan juga bahwa menggunakan data testing yang lainnya juga, dan didapat 0,97, yaitu 97%, yang dapat dibilang cukup bagus. Kemudian confusion matrix akan menunjukkan di mana data gagal diprediksi, yaitu pada insufficient weight kelas 0, overweight level 1, dan obesitas tipe 2, yaitu pada label 5. Namun masing-masing saran tersebut hanya ada satu dan dapat ditergantung dari prediksinya sangat akurat. Kemudian dihitung feature importance yang akan menunjukkan seberapa berpengaruhnya sebuah fitur atau kolom terhadap prediksi yang dilakukan oleh model random forest ini. Dilihat di grafik ini, BMI dengan sebagian dengan kolom lainnya dengan ukuran yaitu BMI 0,35 dan berat badan dengan 28%, 20%. Kemudian umur, FCPC, tinggi badan, lalu gender di sini juga masuk ke top 10, di mana gendernya itu berpengaruh juga, antara gender female juga saling berpengaruh. Kalau berbeda gender, beda perhitungannya. Nah, dengan begitu penggunaan BMI di sini sangat mendorong model dalam memprediksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.